ini saya ingin membaca sholawat Jibril sehari 1000 kali selama 40 hari. Akhirnya saya laksanakan tuh sehabis pulang kerja, saya sholawatan sampai 1000 kali. Belum nyampe 40 hari, mungkin sekitar 30 harian, pada saat itu besok pagi di kantor, saya dikabarin sama supervisor saya kalau saya mau diangkat menjadi kasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di Andani Channel. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat, bersama keluarga, bahagia, serta diberkahi Allah dimanapun berada, kapanpun, teman-teman. Dan semoga pertemuan kita kali ini diridhai Allah dan memberikan manfaat bagi kita untuk semakin memperbaiki diri, dan Allah semakin ridho pada kita. Baiklah, pada hari ini, pada kali ini saya akan membacakan beberapa testimoni tentang keajaiban sholawat yang dialami oleh teman-teman kita. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Kemudian bagi teman-teman yang mempunyai testimoni, silahkan mengirim ke WA 0811 870 4477. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk melakukan amal ibadah, melakukan sholawat, sehingga kita semua akan mendapat ampunan Allah, mendapat ridha Allah, dan mendapat pertolongannya, serta mendapat penyelesaian dari setiap masalah yang kita hadapi. Baik teman-teman, saya mulai lagi kali ini membacakan tentang kisah yang dialami oleh Mbak Mian. Kisah ini terjadi di tahun 2019 bulan Juni. Saya ingin berbagi pengalaman tentang sholawat Jibril. Niat saya hanya ingin memberikan motivasi buat teman-teman, buat untuk ria. Suatu hari, saya ingin membaca sholawat Jibril sehari 1000 kali selama 40 hari. Akhirnya saya laksanakan tuh sehabis pulang kerja, saya sholawatan sampai 1000 kali. Belum nyampe 40 hari, mungkin sekitar 30 harian, pada saat itu besok pagi di kantor, saya dikabarin sama supervisor saya kalau saya mau diangkat menjadi kasir. Padahal di tempat saya itu banyak yang mau naik ke kasir, tapi alhamdulillah ya saya yang kepilih. Di situ padahal saya tidak ada niatan atau kepikiran buat naik ke kasir. Tapi AM itu mungkin atasannya ya, malah memilih saya untuk menaikkan menjadi kasir. Di situ saya berpikir bahwa mungkin ini keajaiban sholawat yang tanpa kita minta pun akan datang dengan keistiqomahan kita bersholawat. Kisah yang kedua adalah dari Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat menjadi salah satu rahasia umum bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Dulu, saat saya sedang mengerjakan skripsi dan menemui jalan buntu atau kesulitan, saya selalu mengandalkan sholawat. Teman-teman pun juga begitu, selalu menyarankan untuk bersholawat. Entah saat mengerjakan skripsi, perjalanan untuk menemui dosen pembimbing, ataupun di saat proses pembimbingan, mereka selalu bersholawat. Saya merasakan sendiri keajaiban setelah bersholawat di saat mendapatkan jalan buntu atau kendala saat bimbingan dengan dosen. Entah dari mana saya selalu diberi kemudahan dan penyelesaiannya. Proses penyelesaian skripsi yang meskipun tentu saja pasti ada revisi dan segala dramanya, tetapi terasa ringan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saat ini sekarang walaupun saya terkadang lupa untuk bersholawat, tetapi di saat saya ingat, saya langsung bersholawat. Saya sedang berusaha untuk rutin kembali mengamalkan sholawat
Semoga istiqomah. Amin, Allahumma amin. Itulah teman-teman kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh Mbak Mian dan Mbak Diana. Mbak Mian mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali dan berniat untuk berazam untuk bersolawat Jibril 1000 kali sehari selama 40 hari. Namun keajaiban yang diberikan Allah apa? Belum sampai 40 hari, baru sekitar 30 hari Allah menaikkan derajatnya Mbak Mian. Dengan cara apa? Pekerjaannya di kantor dia naikkan levelnya, ya kan? Menjadi kasir, padahal yang ingin menjadi kasir itu banyak. Dan Mbak Mian pun tidak pernah terpikir untuk menjadi kasir di situ, untuk naik level. Tapi Allah Maha tahu, dengan mendekatkan diri pada Allah, beristiqomah bersolawat, dan mengharapkan pertolongan Allah, mendapatkan ampunan dan ridho Allah, tanpa diminta pun Allah memberikan kenikmatan, memberikan keajaiban, memberikan keberkahan, dan hadiahnya kepada kita. Ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Yuk bersolawat, ajak teman-teman, ajak saudara, kerabat semua untuk bersolawat. Kisah kedua dari Mbak Diana. Mbak Diana sedang mengerjakan skripsi. Mungkin sering ya kalau teman-teman yang mengerjakan skripsi, ada aja lah kendalanya. Mungkin di materinya, yang mungkin belum ketemu, atau mungkin di dosen pembimbingnya susah ditemuin, atau mungkin minta perfect dan sebagainya. Banyak lah mungkin di situ, banyak dramanya kata Mbak Diana. Namun dia bersolat, ternyata alhamdulillah Mbak Diana ada di lingkungan teman-teman yang sangat-sangat positif, sangat vibe positif, sehingga mengingatkan, yuk bersolawat agar diberi kemudahan. Benar, mereka bersolawat pada saat mengerjakan skripsi atau segala apapun, pada saat mereka mengalami kesulitan. Nah, pada saat mengalami jalan buntu, Mbak Diana bersolawat, dan akhirnya benar, pertolongan Allah itu datang, dimudahkan sama Allah. Dan setiap ada kesulitan atau apa, merasa diringankan sama Allah, jadi enteng, merasa diringankan Allah, dimudahkan, akhirnya selesai skripsinya. Ya, luar biasa ya. Ini mungkin bisa menjadi teman-teman, inspirasi, atau bisa kita ambil contohnya, bisa menjadi pelajaran bagi kita pada saat kita ada mengalami jalan buntu atau mengalami masalah atau apapun dalam kehidupan. Bersolawat yuk, serahkan pada Allah, minta ampun pada Allah, minta ridhonya dan minta pertolongannya, karena sungguh tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun orang-orang sekitar kita, setinggi apapun jabatan kita, power kita, namun jika Allah tidak berkehendak menolong kita, tidak ada artinya. So, pada saat kita benar-benar butuh pertolongan Allah, butuh suatu solusi, butuh suatu pengabulan hajat, yuk minta datang ke Allah. Mohon ampun, terutama mohon ampun dulu, mohon ridhonya Allah dan mohon pertolongannya. Bilang pada Allah, ya Allah, saya mohon ampun atas dosa-dosa kesalahan saya. Saya mengakui dosa-dosa kesalahan saya. Mohon ampun dan mohon dibimbing untuk bisa menjadi lebih baik. Dan berdoa juga, ya Allah, saya lemah, saya butuh pertolonganmu untuk masalah ini. Dan tidak ada yang dapat menyelesaikan masalahku kecuali Engkau ya Allah. Sampaikan kepada Allah. Sampaikan pada Allah. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Pertolongan Allah itu dekat sekali. Kita harus menjemputnya. Dengan apa? Dengan bertakwa. Bertakwa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk beribadah kepadanya. Termasuk bertakwa itu termasuk ini. Salawat termasuk tindakan kita takwa, kenapa? Menjalankan perintahnya. Bukankah salawat itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran? Ya. Jadi teman-teman, jangan ragu lagi. Yuk kita bersalawat, ajak teman-teman, saudara, kerabat bersalawat. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman yang sudah mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan. Sehingga apapun yang teman-teman lakukan, misalkan teman-teman kita, saudara kita melakukan kebaikan karena ajakan kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan semangat bagi teman-teman untuk semakin mendekatkan diri pada Allah dan yakin akan pertolongan Allah. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen.
Semoga semakin banyak orang-orang yang beribadah dan bersolawat karena share dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.